Dulu ada matematikawan Inggris yang bernama Edward Waring. Dia menyatakan bahwa salah satu mahasiswanya yang bernama John Wilson menemukan bahwa P-1 faktorial ditambah 1 habis dibagi P setiap kali P itu bilangan prima. Teorema Wilson bentuknya seperti ini: P-1 faktorial kongruen min 1 mod P dengan P-nya bilangan prima. Di sini kita misalkan P sama dengan 7, maka kita punya 6 faktorial. Jika kita lihat penjabaran dari 6 faktorial ketika dikelompokkan sesuai pasangan dari inverse modulo 7, kita telah memverifikasi kasus dari teorema Wilson. Ketika P sama dengan 2, teorema ini benar untuk P sama dengan 2. Sekarang jika P adalah bilangan prima yang besar, untuk setiap bilangan bulat A dengan A di antara 1 dan P1, terdapat inverse yang ada di antara 1 dan P1. Oleh karena itu, satu-satunya bilangan bulat yang kurang dari P yang merupakan inverse dari P adalah 1 dan P1. Bisa kita lihat bentuk kongruennya di sini. Teorema 6.2, Teorema Wilson. Jika n-1 faktorial kongruen negatif 1 modulo n, maka n adalah bilangan prima. Teorema ini berlaku untuk semua bilangan bulat n yang lebih besar atau sama dengan 2. Bukti dengan kontradiksi. Andaikan n adalah bilangan komposit, tulis n sama A kali B dengan A lebih kecil dari n. Karena A lebih kecil dari n, maka A membagi n-1 faktorial. Dari hipotesis, A juga membagi n-1 faktorial ditambah 1. Berdasarkan teorema 1.9, A membagi selisihnya yaitu 1. Jadi A harus sama 1, yang kontradiksi karena A lebih besar dari 1. Terbukti n pasti bilangan prima. Joseph Louis Lagrange 1736 hingga 1813. Ia adalah matematikawan pertama yang secara formal membuktikan teorema Wilson, serta berkontribusi besar dalam teori grup dan mekanika analitik. Contoh 6.2. Kita uji apakah n sama dengan 6 adalah bilangan prima menggunakan teorema Wilson. 5 faktorial sama dengan 120. Kemudian 120 modulo 6 sama dengan 0. Karena 0 tidak sama dengan negatif 1, syarat tidak terpenuhi, sehingga 6 bukan bilangan prima. Kelemahan teorema Wilson adalah menghitung n-1 faktorial sangat tidak praktis untuk bilangan besar, karena nilainya bertumbuh sangat cepat dan membutuhkan banyak operasi. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang istimewa dari bilangan prima dalam modular? Kali ini, kita akan membuktikan salah satu teorema paling elegan dalam teori bilangan, yaitu teorema kecil Fermat. Dan kita akan melihat bagaimana ia menjadi senjata utama dalam algoritma faktorisasi modern. Misalkan P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi P. Kita mulai dengan mengamati himpunan A, 2A, 3A, sampai P-1 kali A. Artinya, semua residunya berbeda dan tak ada yang nol, sama persis seperti mengocok urutan kartu tanpa menghilangkan satu pun. Karena kedua himpunan itu adalah permutasi satu sama lain, hasil kali semua elemennya pun kongruen modulo P. Kita peroleh A kali 2A kali seterusnya hingga P-1 kali A kongruen dengan 1 kali 2 kali seterusnya hingga P-1. Modulo P kiri ruas menghasilkan A pangkat P-1 dikali P-1 faktorial. Karena P-1 faktorial relatif prima dengan P, kita bisa membaginya dari kedua sisi dan terbukti bahwa A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P. Contoh, ambil P sama dengan 7 dan A sama dengan 3. Kita kalikan, 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6,
3 kali 3 kongruen 2, 4 kali 3 kongruen 5, 5 kali 3 kongruen 1, dan 6 kali 3 kongruen 4, semuanya modulo 7. Hasilnya adalah 3, 6, 2, 5, 1, 4 tepat sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam urutan berbeda. Maka 3 pangkat 6 kongruen 1, modulo 7. Terbukti. Teorema 6.4, generalisasi teorema kecil Fermat. Jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat P selalu kongruen dengan A modulo P, dan ini berlaku untuk semua nilai A. Bukti 2 kasus. Kasus pertama, jika P tidak membagi A, dari teorema kecil Fermat kita kalikan dengan A, diperoleh A pangkat P kongruen A modulo P. Kasus kedua, jika P membagi A, maka A kongruen 0 dan A pangkat P juga kongruen 0. Kedua kasus terbukti. Contoh 6.4. Kita cari residu positif terkecil dari 3 pangkat 201 modulo 11. Karena 11 adalah bilangan prima, berdasarkan teorema Fermat 3 pangkat 10 kongruen 1 modulo 11. Kita tulis 201 sama dengan 10 kali 20 ditambah 1. Hasilnya 3 pangkat 201 sama dengan 1 pangkat 20 dikali 3, sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3. Teorema ini mengatakan jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat positif sedemikian sehingga P tidak membagi A, maka A pangkat P2 adalah inverse dari modulo P. Di dalam korolari 6.5.1 mengatakan jika A dan B adalah bilangan bulat positif dan P adalah bilangan prima dengan P tidak membagi A, maka solusi dari kongruensi A X kongruen B mod P adalah X kongruen A pangkat P2. Teorema kecil Fermat bukan hanya teorema indah di atas kertas. Pada tahun 1974, J.M. Pollard memanfaatkannya untuk merancang algoritma faktorisasi yang disebut metode Pollard P-1. Jika N memiliki faktor prima P sedemikian sehingga P-1 hanya memiliki faktor prima yang kecil, maka P-1 akan membagi K faktorial untuk K yang cukup kecil. Akibatnya, 2 pangkat K faktorial kongruen 1 modulo P. Artinya, P membagi 2 pangkat K faktorial minus 1. Dan P juga membagi N. Maka pembagi persekutuan terbesar dari keduanya akan memecahkan P. Kita coba faktorkan 5.157.437. Kita definisikan R1 sama dengan 2, lalu secara berulang kita kuadratkan, R2 sama dengan 4, R3 sama dengan 64, R4 sama dengan 1.304.905, dan seterusnya, semua modulo N. Setelah 9 langkah, kita peroleh R9 sama dengan 4.381.440. Kita hitung GCD dari R9-1 dengan N, dan hasilnya 2.269. Ini adalah faktor prima dari 5.157.437. 9 langkah cukup untuk mencahkan bilangan 7 digit di atas. Metode Pollard P-1 bekerja dengan sangat efisien tetapi hanya ketika P-1 memiliki faktor prima yang kecil. Jika faktor prima dari P-1 ada yang besar, metode ini bisa gagal. Itulah mengapa dalam praktiknya, Pollard P-1 digunakan sebagai langkah awal sebelum menggunakan metode yang lebih berat seperti kuadratik Sieve atau metode kurva eliptik.